Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saudara Sariawan dengan NIM H022105. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita menganalisis data menggunakan aplikasi SPSS dan juga RStudio. Baik, langsung saja kita akan masuk ke soal yang pertama, yaitu percobaan plot yang dilakukan untuk mempelajari pengaruh pemberian pupuk CaCO3 dan rock fosfat terhadap pH tanah yang tersedia, N total dan hasil kacang tanah oksisol di rumah kaca ONS. Di sini kita akan meng-highlight rumah kaca ONS dan juga pemberian pupuk CaCO3 dan rock fosfat. Nah, di sini akan dua poin ini menandakan bahwa percobaan yang dilakukan adalah rancangan acak lengkap faktorial, karena pelaksanaan eksperimen ini dilakukan di rumah kaca dan menggunakan faktor lebih dari satu, yaitu CaCO3 dan juga rock fosfat. Tentu saja kita yang pertama-tama akan memindahkan data tabel yang ada di soal ke dalam bentuk Excel. Baik, di sini saya sudah memindahkannya dalam bentuk Excel, dapat dibaca oleh aplikasi SPSS. Lalu langkah pertama, kita akan memindahkan data ini ke SPSS dengan cara copy paste saja. Oke, di sini sudah muncul, tapi bisa kita lihat bahwa di sini masih acak-acak ya. Kita akan merubahnya di variable view, di name sesuai dengan yang ada di Excel. Sesuai dengan yang ada di Excel. Setelah itu kita akan memastikan dulu bahwa tipe atau type yang ada di sini untuk dosis dan rock fosfat ini dalam bentuk string, untuk pH tanah hingga proses kacang ini bentuk atau type-nya numeric. Lalu kita masuk ke measure terlebih dahulu. Di sini untuk ulangan sama dengan rock fosfat dan dosis pupuk, yaitu menggunakan measure nominal, sedangkan untuk pH tanah tersedia N total dan dosis kacang ini misalnya adalah scale. Lalu untuk di value kita akan mengmodifikasi sedikit, value ini kan isi 1 dan di sini labelnya adalah K0. Kita add dulu ya, maaf. Lalu klik OK. Nah, di sini sebagai contoh pertama, jika value dirubah, ketika kita menulis 1 di sini akan berubah jadi K0. Begitupun dengan ini juga. Nah, kita lanjut ke mengedit value terlebih dahulu. Kita punya 2 untuk pelakuan K1, kita add. Untuk 3 berarti pelakuan K2.
akan langsung copy paste saja ya. Oke, sekarang ini untuk pesannya udah 2, ini 1, ini 2, dan sesuai ya. Juga untuk ulangannya, langsung kita masuk ke analisis. Kita akan klik analyze, lalu kita pilih general linear model dan yang univariate. Di sini kita akan pertama-tama akan menguji pH tanah terlebih dahulu. Kita masukkan ke dependent variable, lalu untuk dosis pupuk dan rock fosfat kita masukkan ke fix factor. Kita akan buka model, kita klik build terms, kita masukkan dosis pupuk, rock fosfat dan juga interaksi keduanya. Continue, di post hop kita masukkan keduanya dan checklist LSD dan Duncan. Kita masuk ke estimate marginal means, pilih yang overall, kita klik option dan descriptive statistik, lalu klik OK. Jadi di sini sudah muncul yang untuk hasil analisisnya. Jadi lihat di test fitting subject pada perlakuan dosis pupuk, rock fosfat dan juga interaksi keduanya bernilai sangat signifikan karena nilainya berada di bawah 0,001. Lalu untuk uji lanjutnya ini untuk fosfat ya, pada pH tanah perlakuan PO0 dan P2 ini tidak berbeda nyata, sedangkan P2 dan P1 berbeda nyata. Oke, karena di sini bisa kita lihat bahwa untuk perlakuan pupuk derajat 3 ini belum muncul, maka kita akan mengulangi analisisnya. Nah, berarti terdapat, nah di sini kita sudah terdapat kesalahan. Kita masukkan dosis pupuk derajat 3, klik OK, dan kita cek apakah sudah muncul. Nah, di sini sudah muncul. Untuk uji lanjutnya ya, untuk dosis pupuk derajat 3 bisa dilihat bahwa ketiga perlakuan ini berbeda nyata. Kita masukkan ke selanjutnya. Untuk dependent variable kita ganti untuk sekarang P tersedia. Kita cek kembali untuk semua pengaturannya agar sesuai. Estimate marginal means yang overall, option descriptive statistik, klik OK. Untuk hasilnya masih sama untuk terhadap P tersedia, dosis pupuk CaO3, rock fosfat dan juga interaksi keduanya bernilai signifikan karena nilainya di bawah 0,001. Lalu untuk uji lanjutnya pada dosis pupuk CaO3, ketiga perlakuan ini berbeda nyata, tapi untuk pada perlakuan rock fosfat pada parameter atau perlakuan PO0 itu berbeda nyata dengan P2 dan P1, tapi untuk perlakuan P2 dan P1 ini saling tidak berbeda nyata. Lanjut untuk analisis yang ketiga, kita akan menganalisis N total. Pastikan kembali untuk pengaturannya sudah sesuai. IM means overall, option sudah, kita klik OK. Biasanya sudah keluar juga. Untuk N total juga masih sama, dosis pupuk CaO3, rock fosfat dan dosis pupuk CaO3 berinteraksi dengan fosfat bernilai signifikan, dimana nilainya di bawah 0,001. Uji lanjutnya pada perlakuan pupuk CaO3, ketiga tipe perlakuan saling berbeda nyata. Untuk perlakuan rock fosfat, perlakuan PO0 dan P1 berbeda nyata, sedangkan P1 dan P2 tidak berbeda nyata. Lalu kita masuk ke analisis yang terakhir, yaitu proporsi kacang. Kita masukkan dependent variable-nya, kita cek kembali untuk pengaturannya. IM means overall, Oke.
sini terdapat sedikit perbedaan. Untuk pelakuan fosfat itu nilainya tidak signifikan karena nilainya signifikansinya berada di angka 0,175 yang berarti di atas 0,05. Tapi untuk yang pelakuan dosis bubuk CaCO3 masih signifikan karena nilainya di bawah 0,001, dan untuk dosis bubuk CaCO3 dan fosfat atau reaksi keduanya dinilai signifikan juga, tapi tidak terlalu signifikan karena nilainya berada di bawah 0,05. Untuk uji selanjutnya pada dosis bubuk CaCO3 perlakuan K0 dan K1 ini tidak berbeda nyata, sedangkan K1 dan K2 berbeda nyata. Pada di sini juga sudah terlihat bahwa rho fosfat ini tidak signifikan ya, sehingga pada uji selanjutnya ketika perlakuan ini tidak berbeda nyata. Lalu kita selanjutnya akan menganalisis korelasi antara ketiga hasil analisis. Kita lalu pertama klik analyze, lalu correlate dengan bivariate. Kita masukkan keempat data ini. Relative coefficient yang milik Pearson dan test of significance-nya detail. Lalu klik OK. Baik, di sini sudah muncul untuk hasil tes korelasinya. Bisa dilihat bahwa pH tanah berkorelasi positif dengan pH tersedia, N total dan produksi kacang. pH tersedia juga berkorelasi positif dengan pH tanah, N total dan produksi kacang. N total berkorelasi positif dengan pH tanah, pH tersedia dan produksi kacang. Lalu untuk produksi kacang sendiri juga berkorelasi positif dengan pH tanah, pH tersedia, N total. Korelasi positif maksudnya adalah ketika misal pH tanah ini naik, maka produksi kacang itu juga mengikuti naik. Itu untuk soal yang pertama untuk SPSS. Selanjutnya kita akan membuat data baru. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu soal RAKF. Kenapa disebut soal RAKF? Karena terdapat dua faktor dan juga rancangan ini dilaksanakan di lahan Jumantono ini, sehingga untuk anda mencobanya termasuk RAKF. Langsung saja, masih sama, kita akan memindahkan data yang ada di tabel ini ke bentuk Excel. Akan pindah data yang di Excel yang sudah diedit ke SPSS. Nah, di sini sama ya, tulisannya masih random seperti ini. Kita akan mengubah variabelnya agar lebih mudah dibaca.
3 ini untuk value P08 menjadi tanpa pupuk, untuk P1 pupuk anorganik, dan P2 adalah pupuk anorganik ditambah organik sesuai dengan yang ada di soal. Di sini juga untuk K0 adalah tanpa kelator, lalu K1 adalah isolat bakteri, dan K2 adalah pupuk kompos. Langsung saja kita masuk ke analisisnya. Bersama klik analyze, general linear model, pilih yang univariate. Nah, di sini kita akan pertama-tama menganalisis pH-nya terlebih dahulu. Nah, tapi pada case factor kita akan memasukkan dosis pupuk, kelator, dan juga ulangan. Kenapa ulangan dimasukkan? Karena berkaitan pada analisis RHKF bahwa ulangan itu sebagai faktor block. Tapi model programs masukkan dosis pupuk, kelator, ulangan, dan juga interaksi antara dosis pupuk dan juga kelator. Continue, kita pilih close loop. Untuk close loop multiple comparison kita masukkan ketiganya, pilih LSD dan juga Duncan. Yang jenisnya overall option descriptive statistik. Klik OK. Nah, di sini hasilnya sudah muncul. Bisa kita lihat di test of fitness subject dependent variable pH. Untuk analisis dosis pupuk ini bernilai tidak signifikan ya, atau kurang signifikan karena nilainya berada di atas 0,05. Lalu untuk kelator juga tidak signifikan karena nilainya di atas 0,05, dan interaksi keduanya juga tidak signifikan karena nilainya di atas 0,05. Di sini semua tidak signifikan ya. Lalu untuk uji lanjutnya pada dosis pupuk bisa kita lihat bahwa karena tidak signifikan jadinya semua perlakuan itu tidak berbeda nyata, sama dengan kelator juga tidak berbeda nyata. Masuk ke analisis yang kedua, untuk analisis KTK atau bahan organik terlebih dahulu aja. Jadi buka estimasi dan overall penilaian juga sama, kita klik OK. Dan untuk bahan organik pada faktor dosis pupuk ini bernilai signifikan ya, karena nilainya berada di bawah 0,05. Kalau untuk kelator juga signifikan karena nilainya di bawah 0,05, dan interaksi keduanya termasuk bisa signifikan karena nilainya berada di bawah 0,05, dan juga nilainya 0,01 ya, bisa juga tidak signifikan. Karena nilainya signifikan pada bahan organik, bisa kita lihat bahwa terdapat pada pelakuan tanpa pupuk dan pupuk organik anorganik ini berbeda nyata, tidak berbeda nyata, dan ini juga pada pelakuan pupuk anorganik dan ditambah organik dengan pupuk anorganik saja itu tidak berbeda nyata, sedangkan pada pelakuan tanpa pupuk dengan pupuk anorganik ini berbeda nyata. Untuk pelakuan kelator tanpa kelator dengan isolat bakteri ini berbeda nyata, sedangkan isolat bakteri dengan pupuk kompos tidak berbeda nyata. Masuk ke analisis yang ketiga untuk KTK. Hasilnya sudah muncul juga, bisa kita lihat untuk dosis pupuk dan kelator ini signifikan karena nilainya di bawah 0,05. Lalu untuk interaksi kedua juga signifikan karena nilainya di bawah 0,05. Lanjut ke uji lanjutnya, pada pelakuan tanpa pupuk dengan pupuk anorganik tambah pupuk organik ini berbeda nyata, sedangkan pelakuan pupuk anorganik tambah organik dan pupuk anorganik itu tidak berbeda nyata. Sama dengan kelator, dengan tanpa kelator dan pupuk kompos ini berbeda nyata, dan tetapi pupuk kompos dan isolat bakteri tidak berbeda nyata. Masuk ke analisis yang terakhir, kita akan menganalisis tinggi tanaman.
hasil pada tinggi tanaman ini nilainya signifikan karena nilainya di bawah atau kurang dari 0,05. Kalau untuk predator ini tidak signifikan ya, karena nilainya berada di atas 0,05. Berlaku juga untuk interaksi antara dos pupuk dan juga predator, itu nilainya di atas 0,05 atau 0,09 di sini, berarti tidak signifikan. Lalu untuk uji lanjutnya, tanpa pupuk dengan pupuk anorganik tambah pupuk organik ini tidak berbeda nyata, tapi untuk perokan pupuk anorganik dan pupuk organik ini berbeda nyata dengan pupuk anorganik. Sini juga terdapat nilai yang tidak beda nyata, yaitu isolat bakteri tanpa kelator dan pupuk kompos, tapi untuk isolat bakteri dengan pupuk kompos ini itu berbeda nyata. Selanjutnya kita akan menganalisis korelasi antara keempat hasilnya. Hasil korelasi menunjukkan bahwa pH dengan bahan organik ini berkorelasi negatif dan juga berkorelasi negatif dengan tinggi tanaman, tapi berkorelasi positif dengan KTK. Jadi di mana ketika pH ini menurun atau berkurang, maka pH bahan organik dan tinggi tanaman akan naik nilainya. Tapi untuk selanjutnya, untuk bahan organik berkorelasi negatif dengan pH dan juga di tanaman, tetapi berkorelasi positif dengan KTK. Untuk KTK dengan pH berkorelasi positif, dengan bahan organik berkorelasi positif, tinggi tanaman juga berkorelasi positif. Kalau untuk tinggi tanaman berkorelasi negatif dengan pH tanah dan pH dan juga bahan organik, tapi berkorelasi positif dengan KTK. Oke, kita akan lanjut ke soal pertama, yaitu soal rancangan acak lengkap faktorial. Tapi di sini kita akan menggunakan program RStudio. Langsung saja kita sudah siapkan Excelnya sama yang kita gunakan di SPSS tadi. Kita buka RStudio-nya. Langkah pertama, kita harus memastikan bahwa kita pada package kita sudah menginstal Agricolae dan juga Due Bioresearch. Sebenarnya kita gunakan hanyalah untuk yang Due Bioresearch ini ya. Dengan caranya kita menginstal, yaitu menginstal sini dan mencari Due Bioresearch ini. Kalau klik install, tapi karena saya sudah menginstal, kali ini kita menginstal lagi. Kita checklist dulu, lalu kita pada ini import dataset from Excel. Kita masukkan file dari Excel tadi. Oke, tabelnya sudah masuk. Karena kita akan pertama menguji RALF, maka namenya kita akan ganti menjadi RALF dan sheetnya pada RALF. Klik import. Nah, di sini tabelnya sudah muncul. Langsung saja kita akan masuk ke pengujiannya. Pertama kita akan melihat datanya terlebih dahulu untuk mengecek datanya. Kita akan mengisikan RALF. Kita pilih atau komen atau kontrol enter. Hasilnya sudah muncul. Tetapi untuk pada faktor ini kita belum menemukan faktor ya, karena belum diubah. Lalu dengan caranya kita akan menulis RALF. Karena sudah biru berarti perintahnya sudah benar. Lanjutkan untuk faktor kedua, yaitu fosfat atau fosfat. Tes faktor RALF. Nah, di sini sudah
second. Kita masukkan untuk scriptnya FCRD to fact, lalu datanya RARF, ini kolom keempat. Sudah, kita masukkan RARF, faktor A yaitu dosis pupuk CH3, lalu RARF faktor kedua fosfat 0,2. Kenapa 0,2? Bisa dilihat multiple comparison testnya. Di sini kita pilih 2 for dan test. Run, karena sudah biru berarti kita sudah benar. Kita klik RARF DMRP untuk munculkan datanya. Nah, di sini sudah muncul datanya. Bisa kita lihat di sini bahwa hasil analisisnya pada faktor A, B dan interaksi keduanya itu nilai sangat signifikan ya, karena minat 3 di sini bisa dilihat minat 3 di sini. Lalu untuk uji lanjutnya pada perlakuan CH3 itu ketika perlakuan berbeda nyata, sedangkan pada perlakuan fosfat itu perlakuan P1 dan P2 berbeda nyata, tapi P2 dan P0 ini tidak berbeda nyata. Dan ini untuk informasi lengkapnya. Lanjut, kita akan menganalisis tabel ke-5 ya. Oke. Klik FCRD to fact. Kolom ke-5. Nah, di sini kita masukkan saja perintah standar sama. Sudah benar, kita masukkan data untuk memunculkannya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa faktor AB dan interaksi keduanya termasuk signifikan, karena ditandai oleh bintang 3 berarti bahwa kurang dari 0,0001. Lalu juga untuk hasil uji lanjutnya di sini pada perlakuan CH3 ketika perlakuan berbeda nyata, tapi untuk perlakuan fosfat yang berbeda nyata hanya perlakuan P2 dengan P0, P1 dan P2 itu tidak berbeda nyata. Informasi selanjutnya, kita akan menganalisis tabel selanjutnya. Kita copy paste saja. Di sini 5 akan kita ganti kolom 6. Sudah benar, akan muncul. Hasil analisisnya ketika faktor dari faktor A, faktor B dan interaksi keduanya ini bernilai signifikan, sangat malah bisa dibilang sangat signifikan. Lalu untuk uji lanjutnya ketika perlakuan CH3 ini berbeda nyata, untuk perlakuan fosfat P2 dan P1 tidak berbeda nyata, dan P1 dan P0 itu berbeda nyata. Ini masih lengkapnya antara interaksi pupuk CH3 dan juga fosfat. Kolom terakhir kita pilih kolom ke-7. Sekarang sudah benar, kita masukkan perintah. Ini sudah muncul. Untuk pada hasil produksi kacang tanah, faktor A ini nilainya sangat signifikan, tetapi untuk faktor B karena tidak ada bintangnya berarti nilai tidak signifikan. Lalu untuk interaksi keduanya juga signifikan karena ini bawah 0,001. Maksud saya di bawah 0,05 atau 0,01. Lalu untuk selanjutnya pada perlakuan CH3 ini perlakuan K2 dan K1 itu berbeda nyata, tetapi pada perlakuan K1 dan K0 ini tidak berbeda nyata, karena pada perlakuan fosfat tadi tidak signifikan, maka bisa dipastikan bahwa pada produksi kacang tanah untuk perlakuan fosfat itu saling tidak berbeda nyata. Ini untuk hasil lengkapnya. Lanjut, kita akan menguji yang terakhir
yaitu uji korelasi. Uji korelasi sendiri kita akan masukkan script yaitu korelasi F untuk perintah mencoba. Kita beri nama dan scriptnya untuk uji korelasi adalah untuk data LF. Kita akan run kembali. Di sini sudah muncul korelasi antara keempat parameternya, di mana pH akan di sini berkorelasi positif dengan beta setia, etanol dan posisi kacang, baik juga dengan beta setia yang berkorelasi positif dengan pH dan total dan posisi kacang. Total juga berkorelasi positif dengan pH, beta setia dan posisi kacang. Posisi kacang juga berkorelasi positif dengan pH, beta setia dan total. Baik, kita akan melanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu uji RAKF. Di sini saya akan membuat script baru di sini. Baru lagi, yaitu membuat dataset from Excel, yaitu kita akan memasukkan sheetnya dari RAKF. Dari sini tabel yang sudah muncul untuk RAKF, lalu masuk saja. Kita akan melihat terlebih jauh datanya. Oke, mari kita lanjutkan matematika secara keagamaan yang tadi. Di sini kita sudah melihat datanya. Lalu kita akan mengubah tersebut dan lapor sebagai faktor terlebih dahulu. Seperti perintah di alas tadi ya. Sudah sebagai faktor. Kita akan klik summary data. Sini muncul datanya. Langsung saja kita akan menguji alpha dan
akan menggunakan Dwebio Research. Ini karena kita menggunakan RAKF atau ada faktor bloknya yaitu bilangan, maka kita menggunakan FFBD to fact, analisis factorial randomized block design for two factor saja. Nah, untuk script yang digunakan ada FFBD to fact, data, replication factor, faktor A, faktor B, dan multiple conversion testnya. Jadi kita akan tulis dulu RAKF.tmp untuk menunjukkan nanti. Langsung aja kita ulis scriptnya, yaitu akan BD to fact RAKF keempat, ini yaitu replication factor atau factor containing replication, yaitu ulangan RAKF ulangan RAKF, terus cukup RAKF faktor koma 2. Nah, kita akan menguji dengan terminal plus. Oke, karena sudah biru berarti perintahnya sudah benar. Kita RAKF ini sudah muncul. Untuk hasil analisisnya bisa kita lihat bahwa ketiga faktor tidak ada yang bernilai signifikan ya, karena nilainya berada di atas 0,05 semua. Berarti untuk selanjutnya bisa kita lihat bahwa terdapat hasil tidak beda nyata untuk pelakuan pupuk dan juga logika juga tidak berbeda nyata. Langsung kita uji selanjutnya, bisa kita tanya 4 akan kita ubah ke 5. Sekarang sudah benar, berarti sudah biru RAKF DMRP. Di sini untuk analisis BO nya ya, bentuk bahan organik pada faktor A, B ini dinilai signifikan karena nilainya di bawah atau kurang dari 0,05, dan untuk interaksi keduanya sangat signifikan karena nilainya di bawah 0,001. Berarti kita bisa masuk ke uji lanjut, dimana pada perlakuan P1 ini nilai P1 dan P2 atau perlakuan P1 dan P2 ini tidak berbeda nyata, P2 dan P0 juga tidak berbeda nyata, tetapi perlakuan P1 dan P0 berbeda nyata. Dan untuk perlakuan kreator pada perlakuan K2 dan K1 tidak berbeda nyata, tapi K1 dan K0 ini berbeda nyata. Ini untuk hasil atau analisis lengkapnya. Masuk ke kolom selanjutnya, sama kita copy paste dan ganti ke 6. Sudah benar RAKF DMRP. Ini untuk hasilnya sudah muncul. Pada faktor A, B, dan interaksi keduanya termasuk signifikan, dengan faktor A sangat signifikan karena nilainya kurang dari 0,01, dan untuk faktor B nilainya kurang dari 0,05. Kita masuk ke uji lanjutnya. Kita lihat bahwa perlakuan P1 dan P2 tidak berbeda nyata, tapi P2 dengan P0 ini berbeda nyata. Langsung relatornya sendiri yang berbeda nyata terdapat pada perlakuan K2 dengan K0, sedangkan K1 dan K2 itu tidak berbeda nyata. Kita masuk lagi, masuk ke kolom terakhir. Sekarang kita tulis RAKF. Nah, untuk hasil terakhirnya bisa kita lihat bahwa faktor yang nilainya signifikan hanya berada pada faktor A jika nilainya kurang dari 0,05, sedangkan faktor B dan interaksi keduanya tidak signifikan. Masuk ke uji lanjutnya, kita lihat pada perlakuan P, yaitu P1 dan P2 itu berbeda nyata, sedangkan P2 dan P0 tidak berbeda nyata. Lalu untuk K2 dan K0 ini tidak berbeda nyata, K0 dan K1 tidak berbeda nyata, tapi K2 dan K1 berbeda nyata. Ini untuk informasi lengkapnya. Oke, kita akan masuk ke uji terakhir, yaitu korelasi antar hasil analisis. Uji korelasi. Perintahnya kita akan menggunakan package dari Agricolae, yaitu correlation. Oke, kita akan masuk ke scriptnya. Sekarang kita harus korelasi RAKF
organik berkorelasi negatif dengan tinggi tanaman. Lalu untuk bahan organik berkorelasi positif dengan pH dan juga KPK, tapi berkorelasi negatif dengan tinggi tanaman. Lalu untuk KPK sendiri berkorelasi positif dengan semuanya, yaitu pH, bahan organik dan juga tinggi tanaman. Dan tinggi tanaman berkorelasi negatif dengan pH, bahan organik, tetapi berkorelasi positif dengan tinggi tanaman. Baik, itulah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menganalisis data menggunakan aplikasi AirStudio dan juga SPSS. Jika ada salah kata,